Riwayat tanah adalah rangkaian peristiwa penguasaan dan atau kepemilikan atas suatu bidang tanah oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan dokumen-dokumen tanah yang mencatat data fisik dan data yuridis objek tanah yang bersangkutan. Riwayat tanah merupakan bagian terpenting dalam menelusuri identitas dan status hukum suatu objek tanah. Dari riwayat tanah itu dapat diketahui siapa dan pihak mana yang benar-benar sah menurut hukum untuk diakui dan dinyatakan sebagai pihak yang menguasai dan atau pemilik tanah tersebut. Dengan mengetahui riwayat tanahnya pula dapat diketahui apakah bukti hak atas tanah baik dalam bentuk sertifikat ataupun surat-surat lain benar-benar sah atau tidak sah. Sebab meskipun sertifikat merupakan satu-satunya bukti hak atas tanah, namun jika sertifikat tersebut diterbitkan tanpa sesuai dengan riwayat tanahnya, maka penerbitan sertifikat tersebut menyalahi prosedur sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum. Dan riwayat tanah yang sedang Anda simak melalui channel Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah ini adalah riwayat tanah Kampung Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang telah cukup lama disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya oleh oknum-oknum pejabat pemerintah sejak zaman Orde Baru sampai dengan oknum pejabat pemerintahan sekarang, karena di dalamnya terdapat fakta-fakta tentang kekejian, kekejaman, dan kelicikan para mafia tanah yang berlindung di balik nama negara dan pemerintah dalam mewujudkan ambisi pribadi dan kelompoknya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah milik masyarakat Kampung Bojong Malaka yang luasnya ratusan hektar itu dengan cara mudah dan murah. Riwayat tanah Kampung Bojong Malaka dengan sengaja disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya dari khalayak publik karena di dalamnya terdapat fakta-fakta bahwa tanah Kampung Bojong Malaka tersebut bukanlah tanah negara milik Departemen Penerangan atau RRI, bukan pula tanah negara milik Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan pula milik Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan tetapi, tanah tersebut adalah tanah yang berstatus hak milik adat kepunyaan masyarakat Kampung Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Pada episode pertama disebutkan bahwa pada awal kedatangan dan masuknya Departemen Penerangan atau RRI di lokasi tanah negara bekas perkebunan karet Samuel de Meyer Faber, yaitu sekitar tahun 1957, antara masyarakat Kampung Bojong Malaka dengan pihak RRI tidak pernah terjadi gesekan atau perselisihan. Namun
Setelah waktu berjalan 5 tahun, yaitu sekitar tahun 1962, percik-percik permusuhan antara Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan dengan oknum-oknum pejabat RRI mulai muncul. Penyebabnya adalah ketika oknum-oknum pejabat RRI sudah mulai menunjukkan gelagat atau tanda-tanda adanya ambisi untuk menguasai dan memiliki tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Namun sangat disayangkan, cara yang ditempuh untuk menguasai dan memiliki tanah masyarakat tersebut bukan cara-cara yang syah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu melalui proses jual beli atau pelepasan hak. Namun cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara yang biasa dilakukan oleh mereka yang dikenal dengan sebutan mafia tanah. Untuk mengetahui cara-cara mafia tanah yang dilakukan RRI dimaksud, maka perlu dimulai dari kronologis kehadiran Departemen Penerangan atau RRI di lokasi tanah tersebut. Dan inilah kronologisnya. Di sebelah selatan, berbatasan dengan tanah warga Kampung Bojong-Bojong Malaka, terdapat satu bidang tanah, kurang lebih 66,7 hektar. Warga Kampung Bojong-Bojong Malaka menyebutnya sebagai tanah perkebunan karet Belanda atau tanah eigendom pervonding. Pada sekitar tahun 1957, Departemen Penerangan Republik Indonesia (SEQ), Direktorat Radio SEQ Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia mulai masuk dan menduduki lahan tanah perkebunan tersebut. Kehadiran Departemen Penerangan atau RRI untuk menduduki dan menguasai tanah perkebunan bekas eigendom perponding tersebut adalah dalam rangka melaksanakan program pemerintah pusat di bidang pengembangan jaringan komunikasi, yaitu pengembangan jaringan siaran radio Republik Indonesia. Kehadiran Departemen Penerangan atau RRI di lokasi lahan perkebunan ex eigendom perponding Samuel de Meer tersebut semula tidak menimbulkan permasalahan antara pihak Departemen Penerangan dengan warga Kampung Bojong-Bojong Malaka. Proyek pengembangan jaringan radio Republik Indonesia berjalan sebagaimana mestinya dan aktivitas warga Kampung Bojong-Bojong Malaka sebagai petani pun demikian, tidak pernah terjadi gesekan atau perselisihan. Pada sekitar tahun 1962, oknum pejabat Departemen Penerangan atau RRI melalui tangan-tangan kekuasaannya yang ada di Kecamatan Cimanggis dan Desa Curug mengundang warga Kampung Bojong-Bojong Malaka ke kantor Desa Curug dengan maksud untuk didata nama-nama mereka sebagai pemilik tanah adat. Pihak RRI menyebutkan bahwa pendataan dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembebasan tanah oleh Departemen Penerangan. Setiap warga diharuskan membawa bukti kepemilikan tanah masing-masing dalam bentuk sindikan daun pohon sesuai dengan jumlah tanaman yang ada di atas tanah masing-masing. Banyak atau sedikitnya jumlah daun yang disindik bambu tersebut menunjukkan luas tanah dan banyaknya tanaman yang ada di atas tanah miliknya. Tanpa rasa curiga, Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan memenuhi undangan kepala desa Curug sambil membawa bukti sindikan daun tanaman sebagaimana diminta. Seorang demi seorang mereka menandatangani buku daftar hadir yang sudah disiapkan. Bagi yang tidak bisa menulis, disediakan tinta cap jempol. Namun selanjutnya, informasi bahwa
kehadiran dan pendataan mereka di kantor desa tersebut yang semula disebutkan dalam rangka persiapan pembebasan lahan, di mana setiap pemilik tanah hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka akan mendapat pembayaran ganti rugi sesuai luas tanah yang dimilikinya, ternyata bohong besar. Pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan sesuai yang dijanjikan tidak pernah terjadi. Daftar hadir dan tanda tangan serta cap jempol warga masyarakat Bojong-Bojong Malaka Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan kelak di kemudian hari justru dijadikan sebagai alat dan bukti untuk menyebut Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan sebagai anggota organisasi masyarakat underbau partai politik terlarang pada zaman Orde Baru, yaitu mereka disebut sebagai partisan dan anggota Barisan Tani Indonesia. Rupanya daftar hadir dan tanda tangan serta cap jempol Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan di kantor desa Curug tersebut dinyatakan sebagai daftar hadir dan tanda tangan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia. Pada tahun 1975, sebagaimana diterangkan oleh mantan juru tulis desa bernama Abdul Rashid dalam pernyataan tertulisnya di hadapan notaris di kota Depok, Abdul Rashid menerangkan bahwa pada waktu itu dirinya disuruh oleh Camat Cimanggis untuk mengundang warga kampung Bojong-Bojong Malaka agar hadir di kantor desa Curug. Diundang oleh pihak desa, Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan segera mendatangi kantor desa. Sesampainya di kantor desa, Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan disodori belangko kosong surat pelepasan hak atas tanah tanpa materai dan tanpa uang pembayaran ganti rugi. Menyadari pihaknya kembali akan ditipu oleh pihak Departemen Penerangan atau RRI, maka saat itu tidak ada seorang pun di antara mereka mau menandatangani belangko kosong SPH tersebut. Strategi licik Departemen Penerangan atau RRI untuk dapat menguasai dan memiliki lahan tanah hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut kembali gagal total. Kegagalan Departemen Penerangan menjebak warga dengan belangko kosong surat pelepasan hak nampaknya tidak menyurutkan ambisinya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah hak milik adat warga kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut. Oleh karena itu, cara lain pun dilakukan. Kali ini, cara yang dilakukan lebih terbuka dan terang-terangan. Pada tahun 1981, secara terang-terangan pihak Departemen Penerangan memanipulasi tanah hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan tersebut dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah hak milik adat milik masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan, tetapi tanah milik Han Teknio atas nama NV Macapai Tot Eksploitasi Van Hutland yang kemudian menurut Departemen Penerangan atau RRI telah dibelinya pada tahun 1956 melalui Jawatan Gedung Negara Bogor. Pernyataan yang bersifat manipulatif tersebut jelas terungkap dan tercatat dalam putusan perkara perdata nomor 133/G/2009/PN Depok pada halaman 38 butir 7.2, di mana Departemen Penerangan atau RRI menyatakan bahwa tanah tersebut
yakni tanah kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut diperoleh oleh Departemen Penerangan pada tahun 1956 dari Hanteknio atas nama NV Matchapaitot Eksploitasi Panhetland yang pada waktu itu dilakukan oleh Ernur Sasih dari Jawatan Gedung Negara Bogor. Dengan pernyataan Departemen Penerangan yang menyebut tanah tersebut diperoleh dari seseorang bernama Hanteknio, maka berarti tanah tersebut dianggap oleh Departemen Penerangan sebagai tanah milik Hanteknio, bukan tanah hak milik adat milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Nah, saudara, apakah Departemen Penerangan punya bukti yang sah dan otentik untuk membuktikan bahwa tanah tersebut benar-benar adalah tanah Hanteknio? Maka ikuti terus sejarah Tanah Bojong ini sampai tuntas. Jangan lupa bagi yang suka, kasih jempolnya, tekan tombol like dan bagikan agar semua orang tahu bahwa pemilik tanah hak milik adat warga kampung Bojong-Bojong Malaka adalah Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan, bukan pihak yang lain. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!